Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita hari ini dari Yesaya 23 ayat 1 sampai 18? Ya saudara, yang mau Tuhan sampaikan kepada kita adalah tentang penghukuman, dan yang dihukum adalah Tirus dan Sidon. Mendengar kata penghukuman tentunya ada rasa ngeri di dalam dada dan membuat kita waspada. Pertanyaannya lagi, mengapa Tirus dan Sidon dihukum? Bukankah Tirus dan Sidon bukan umat? Mengapa Tuhan menghukum mereka? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Tirus dan Sidon bukan umat Allah, bukankah Allah yang kita sembah itu adalah Allah semesta alam? Mau umat, bukan umat, Allah lah yang berdaulat, yang mengontrol manusia, mengontrol sejarahnya. Yesaya menyebutkan paling tidak ada beberapa dosa yang menjadi penyebab runtuhnya kota ini, atau dalam penghukuman yang bentuknya kota-kotanya menjadi runtuh dan hancur. Yang pertama, dosa kesombongan. Kesombongan Tirus dan Sidon ini memang luar biasa. Ini adalah dosa yang paling ditekankan. Memang pada zaman itu Tirus dan Sidon sangat sukses. Tirus merasa sangat berkuasa karena kekayaannya dan menganggap pedagang-pedagangnya sebagai pangeran atau orang-orang mulia di bumi. Tuhan menghukum mereka untuk merendahkan kesombongan segala kemuliaan manusia. Celakanya lagi, Raja Tirus bahkan mengklaim dirinya seperti Allah. Ini kesombongan yang luar biasa. Yang kedua adalah materialisme. Bukan hanya materialisme, tetapi di dalamnya termasuk memuja kekayaan. Sebagai pusat perdagangan dunia, Tirus menjadi simbol kota yang dikendalikan oleh uang. Mereka lebih mengandalkan kekuatan ekonomi, armada kapal yaitu Tarsis dan benteng-benteng mereka daripada mengandalkan Tuhan. Bagi Tirus, nilai seseorang diukur dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, orang-orang berjuang keras untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin dengan cara apapun. Sekali lagi ya saudara, orang-orang Tirus dan Sidon ini berjuang keras untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin dengan cara apapun. Bahkan di ayat 17-18, Tirus digambarkan sebagai pelacur yang menjual diri demi keuntungan. Lalu dosa yang ketiga, penyembahan berhala. Kemakmuran mereka membawa pada gaya hidup yang jauh dari Tuhan dan dipenuhi penyembahan dewa-dewa kafir seperti Baal, Asitoret yang kemudian juga menjerat bangsa Israel. Jadi memang zaman dahulu itu kalau mau nyembah berhala adalah untuk kehidupan mewah atau foya-foya. Atau kalau disebut penyembahan berhala memang untuk kemakmuran. Nah sekarang dosa yang keempat, kehidupan yang berfoya-foya atau hedonisme. Yesaya itu menggambarkan Tirus sebagai kota yang penuh sukacita duniawi dan hiburan sejak zaman purbakala, namun tanpa rasa takut akan Tuhan. Dan yang kelima, kekejaman dalam perdagangan yang luar biasa. Di luar Yesaya 23, catatan Alkitab lain menyebutkan bahwa mereka juga terlibat dalam perdagangan budak, termasuk menjual orang Israel. Nah ini saudara persoalannya. Sementara itu di pihak lain Tirus merasa aman karena lokasi geografisnya sangat strategis. Teknologi pelayaran yang canggih pada zaman itu saudara, serta jaringan perdagangan yang luas, mereka tidak membutuhkan siapapun, termasuk tidak membutuhkan Tuhan. Jadi sekarang kita tahu mengapa Tuhan menghukum Tirus dan Sidon, karena dosa yang beranak pinak di sana. Tapi satu hal yang harus kita pahami saudara, Tuhan tidak hanya berhenti menghukum titik, tidak begitu. Ya, penghakiman dan penghukuman Tuhan memang keras. Tapi pada bagian ini, Tuhan yang menghukum itu, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang memulihkan. Dia merendahkan bukan untuk meremukkan,
tetapi untuk mengajar kerendahan hati. Peringatan yang sama adalah untuk kita hari ini. Jika yang bukan umat saja dihukum karena dosa-dosanya, terlebih lagi kita yang adalah umat. Bukankah umat harus mencerminkan Allah yang kudus? Marilah kita peka terhadap peringatan-peringatannya dan memohon kemurahannya agar kita diberikan kesanggupan untuk meninggalkan dosa-dosa itu dan hidup dalam belas kasihan Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.